Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyaksikan sebuah tayangan yang menyamakan secara sinis gereja Katolik dengan Kristen progresif perihal gagasan tentang keselamatan hanya karena pernyataan seorang Romo Aan, demikian dalam video tersebut, yang sedang berbincang dengan seorang tokoh Kristen progresif di Indonesia. Berikut ini cuplikannya. Tahukah Anda bahwa ajaran keselamatan Gereja Katolik Roma dengan Kristen progresif memiliki kemiripan? Ini buktinya. Aku punya pertanyaan, katanya aku sesat nih Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana menurut Romo? Menurut Gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu Gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Saudaraku semua, tolong apa yang saya sampaikan ini disimak sampai tuntas dan jangan sepotong-sepotong nanti dianggap saya sedang menghajar Romo Aan. Tidak demikian. Saudaraku semua, kita tidak akan serta-merta selamat hanya karena kita menjalankan perintah Yesus mengenai mengasihi, mengampuni, dan sejenis itu. Ya, sekali lagi, kita tidak akan serta-merta selamat hanya karena kita sudah menjalankan perintah Yesus mengenai mengasihi, mengampuni, dan perintah sejenis itu. Mengapa saya berani katakan ini? Terhadap seorang ahli Taurat yang sangat setuju dengan jawaban Yesus soal hukum yang paling utama dalam Taurat, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Tidak jauh dari kerajaan Allah, itu saya artikan tidak berarti sudah masuk dalam kerajaan Allah. Setuju dengan Yesus belum tentu masuk dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakan engkau tidak jauh, tetapi bukan berarti engkau sudah masuk. Kalau kerajaan Allah itu adalah pribadi Yesus itu sendiri, bukankah itu berarti mengerti dan setuju dengan hukum kasih, termasuk menjalankannya, yang memang dapat menjadi penanda bahwa dia tidak jauh dari Yesus, belum dapat diartikan bahwa dia telah menyatu dengan Yesus. Termasuk kepada orang kaya yang bertanya perihal perbuatan baik seperti apakah supaya dapat masuk ke hidup yang kekal. Yesus awalnya berkata tentang sederet hukum. Taatilah ini, taatilah itu, janganlah ini, janganlah itu. Tetapi toh pada akhirnya Yesus berkata apa? Ikutilah aku. Anda bisa baca itu dalam Injil Matius. Saudaraku semua, terlalu banyak di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru yang menyebutkan hubungan antara Yesus dan hidup yang kekal, yang tidak terpisahkan. Anda bisa buka Alkitab elektronik Anda di HP atau di laptop, dan ketik saja hidup yang kekal, Anda akan menjumpai di dalamnya kriteria hidup yang kekal itu seperti apa. Semuanya merujuk satu nama, yaitu Yesus Kristus. Jadi, keselamatan itu tidak bisa terpisah dari pribadi Yesus Kristus. Jadi, kalau ada orang mengatakan yang penting sudah menjalankan perintah Yesus, meskipun saya tidak mengimani Yesus,
maka saya bisa selamat, itu tidak benar. Ajaran Konsili Vatikan II tentang keselamatan tidak pernah mengecilkan atau mengabaikan peranan Kristus bagi keselamatan, sebagaimana yang tertuang dalam Injil dan tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Dalam rumusan prefasi doa syukur agung di saat misa atau ekaristi, kalau Anda perhatikan, selalu ditegaskan ungkapan dengan pengantaraan Kristus. Itu mau menekankan tentang pentingnya atau menangkut peranan yang tak tergantikan dari Kristus bagi keselamatan. Konsili Vatikan II bagi saya justru memperluas dan memperutuh kesadaran kita bahwa bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun keselamatan itu tetap terbuka. Tetapi pelaku keselamatan itu tidak ada yang lain selain Kristus itu sendiri. Konsili Vatikan II tidak pernah menyatakan bahwa asal kamu berbuat baik, sekalipun kamu bukan orang Katolik, maka kebaikan itu akan menyelamatkan kamu. Anda cari dari awal sampai akhir, tidak akan ada pernyataan itu. Mengapa? Sebab satu-satunya peluang bagi keselamatan adalah Kristus. Penegasan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6 itu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak pernah dibatalkan atau dihapus oleh Konsili Vatikan II. Kita harus rame-rame tinggalkan gereja Katolik ini kalau memang ada konsili yang mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan dalam Injil menyangkut hubungan tak terpisahkan antara hidup yang kekal dan Kristus. Ketika pernyataan itu dibatalkan, maka saya orang yang sangat setuju kita tinggalkan gereja ini. Tetapi ketika tidak ada yang seperti itu, maka jangan berasumsi yang terlalu negatif. Konsili Vatikan II memberi penegasan atas peranan gereja sebagai tubuh mistik Yesus Kristus. Gereja harus selalu membawa, menghadirkan karya keselamatan Kristus yang hidup, supaya keselamatan itu bisa terwujud di bumi sekarang seperti di surga bagi semua kalangan. Jadi saudara-saudari, kalau ada yang mengatakan Konsili Vatikan II itu menggagalkan pernyataan extra ecclesiam nulla salus, kalau dibaca sungguh-sungguh, sebenarnya konsili ini, Konsili Vatikan II, justru menegaskan tentang pelaku keselamatan, entah bagi orang yang mengenal atau tidak mengenal Kristus, yaitu Kristus itu sendiri. Kembali kepada pernyataan awal saya tadi, bahwa menjalankan perintah Yesus tentang mengasihi belum tentu membuatmu selamat. Sebab tidak ada manusia yang akan sungguh mampu menjalankan perintah Yesus kalau ia tidak ikut Yesus, kalau ia tidak bersatu, tinggal dan hidup bersama Yesus. Singkatnya, kita tidak akan pernah bisa menjalankan perintah Yesus kalau kita tidak mengimaninya. Tentang hal ini, ada seorang mualaf yang selalu muncul di beranda YouTube saya, namanya Donditan. Dia secara tidak sadar pernah mengakui dan memberikan konfirmasi tentang kebenaran pernyataan saya tadi. Dia bilang begini, ada perintah Yesus yang mustahil untuk dilakukan. Misalnya, berikan pipi kiri kalau orang menampar pipi kananmu. Kalau mustahil untuk dilakukan, mengapa atau untuk apa diajarkan? Tidak ada gunanya. Ya, kira-kira seperti itu pernyataannya. Artinya dia menyepelekan atau menganggap bahwa perintah Yesus itu mustahil untuk dilakukan. Karena mustahil, maka untuk apa diajarkan?
Sebenarnya dia secara tidak sadar menyatakan bahwa tanpa kesatuan dengan Yesus, tanpa kebersamaan dengan Yesus, sabda-sabda Yesus itu tidak akan terlihat masuk akal dan akan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Ya, sangat sulit bagi Donditan. Karena apa? Dia tidak menyatu dengan Yesus. Itu. Dia mau mengatakan itu. Karena saya tidak menyatu dengan Yesus, maka sabda Yesus bagi saya itu tidak bisa dilaksanakan. Dia mau mengatakan itu. Sekali lagi, dalam perspektif iman kita, keselamatan itu berarti tinggal dan hidup bersama dengan Yesus. Secara sangat jelas Yesus berkata kepada Petrus bahwa kepadanya diberikan kunci kerajaan Allah. Hal itu terjadi karena pengakuan imannya akan Yesus. Dalam topik tentang pokok anggur, Yesus juga menegaskan bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa di sini mengandung makna, termasuk juga tidak bisa merancang proyek keselamatanmu sendiri. Ini. Sebab pelaku keselamatan itu adalah Yesus Kristus dan bukan diri kita. Ya ini. Jadi kalau kalau kita mengatakan, oh saya bisa selamat kok, yang penting saya menjalankan perintah Yesus. Meskipun saya tidak mengakui Yesus, meskipun saya tidak mengimaninya, saya tidak bersama dengan dia, yang penting saya lakukan apa yang dia perintahkan maka saya selamat. Itu tidak akan mungkin. Tidak bisa. Bagaimana kita menjalankan perintah dari seseorang yang kita tidak suka, yang kita benci? Tidak akan bisa. Lagi pula, saudaraku semua, kalau benar bahwa keselamatan sekedar karena menjalankan perintah kasih, pengampunan, dan sejenis itu, pertanyaannya, mengapa Allah harus begitu repotnya berelasi dengan manusia sampai rela memasuki kematian? Untuk apa dia datang ke dunia sebagai manusia? Untuk apa? Kalau ternyata keselamatan itu cukup dengan menjalankan perintahnya. Mengapa tidak jadikan saja firman-Nya itu menjadi buku, menjadi tulisan, nggak usah jadi insan, nggak usah jadi orang. Lalu tegaskan bahwa isi buku itu harus dilaksanakan isinya sampai selesai, maka kamu selamat. Selesai. Nyatanya kan tidak demikian. Kita juga menemukan pernyataan Yesus kepada mereka yang bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sangat clear, sangat jelas, dan sangat tegas. Yesus menyebutkan satu-satunya pekerjaan yang dikehendaki Allah, yakni percaya kepada Dia yang diutus Allah. Karena hanya itu satu-satunya peluang yang membuat kita selamat. Ya, ini bersatu dengan Kristus. Ini prinsip iman kita yang tidak bisa dinegosiasi. Tetapi terhadap teman-teman kita yang tidak berkesempatan untuk mengenal Yesus, yang terlahir dalam sebuah komunitas yang diindoktrinasi untuk tidak menerima Yesus, apakah terhadap mereka pun tidak terbuka atau tidak ada peluang untuk keselamatan? Tentu tidak demikian, saudara-saudariku. Mereka bisa selamat, tetapi prinsipnya pelaku keselamatan mereka itu adalah Kristus. Ini yang mau ditegaskan sebenarnya. Ya, mereka bisa selamat, tetapi selamat karena apa? Bukan karena kebaikan mereka, bukan karena jasa-jasa mereka, tetapi keselamatan mereka itu berkat Yesus Kristus. Satu-satunya pelaku keselamatan adalah Kristus. Bagaimana itu terjadi? Kalau ada orang yang dari lahir sampai meninggal tidak pernah mengenal Yesus, ya, kita percaya bahwa hidup ini tidak berakhir dengan nafas yang terputus, bukan? Hidup masih lanjut. Ya,
ketika dalam iman kepercayaan kita bahwa Yesus turun ke tempat penantian, kita percaya juga bahwa karya Kristus juga menjangkau orang-orang yang tidak sempat mengenalnya selama hidup. Karena untuk bisa menikmati hidup kekal, untuk bisa datang kepada Bapa, orang tetap harus melalui Kristus. Selanjutnya tentang Romo Aan dalam video yang tadi cuplikannya ada di sebelum ini. Saya mengira begini, apa yang disampaikan Romo Aan sebenarnya adalah sebuah bahasa percakapan yang masih sangat terbuka bagi percakapan lanjutannya. Ya, bukankah terasa aneh kalau kita baru mau membuka pintu relasi, tiba-tiba langsung jedar-jeder, kamu sesat. Oh, nggak bisa. Kamu bukan pengikut Kristus, kamu sesat. Kalau bagaimana kita mau berelasi kalau belum apa-apa langsung seperti itu? Ya. Untuk masuk ke wilayah orang berdosa, Yesus tidak pernah langsung menyatakan sesatlah kalian, sesatlah ini. Tidak pernah. Bahkan saat menyembuhkan orang sakit yang pada masa itu dianggap sebagai akibat dari dosa, Yesus bertanya kepada orang yang mulai nyinyir dengan dia. Yesus bilang begini, mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tentu saja jawabannya yang lebih mudah itu mengatakan yang terakhir, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sebab mengusir, menyingkirkan, itu lebih mudah keluar dari bibir kita daripada mengucapkan, welcome saudaraku, aku menerimamu, aku mengasihimu. Ini. Kita lebih mudah untuk menginginkan orang yang membawa ketidaknyamanan pada kita itu, lebih baik dia langsung pergi dienyahkan daripada mengatakan bahwa aku menerimamu. Saya menutup sharing ini dengan cerita. Saya pernah didatangi seseorang yang sedang punya masalah. Belum apa-apa, orang itu langsung nyerocos bicara tentang masalahnya. Saya langsung bilang begini, kita ngopi dulu. Ini ada pisang goreng. Saya bilang begitu. Ya. Nanti sesudah ngopi, sesudah makan ini, baru kita bicara kau punya masalah itu. Tuhan memberkati kita semua.